Puasa adalah wajib hukumnya, bagi umat Islam yang sudah memenuhi syarat. Puasa itu sendiri secara istilah diartikan, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dalam ketentuan puasa, ternyata tersimpan banyak hal yang belum bisa kita lakukan, kita hanya bisa berpuasa sebatas menahan lapar dan haus. Pada hakikat puasa itu mencakup banyak hal yang bersifat menahan diri. Nah, inilah sebuah kisah puasanya para wali Allah, atau orang-orang yang sudah mencapai tingkat tinggi, tentang ilmu kebatinan dalam mengenal Allah. Ada sebuah kisah di zaman Nabi Sulaiman, di mana beliau meminta kepada Allah, agar nafsu orang-orang dicabut. Terjadilah beneran, Allah telah mencabut semua nafsu masyarakat sekitar. Kemudian beliau ke pasar, dan tidak mendapati masyarakat, tidak ada orang yang tertarik untuk berjualan, atau mencari uang. Mereka semua berada di rumahnya dan di masjid untuk beribadah. Disinilah rahasia nafsu sebagai kekuatan putaran dunia ini. Nafsu sendiri terkadang menjadi kendaraannya setan. Setan itu fungsinya membuka peluang. Kita mesti sering muhasabah, untuk mengetahui nafsu kita ini, dikendalikan setan atau akal. Nafsu sendiri menurut istilah adalah sesuatu yang mengajak kepada keburukan. Tapi nafsu pula yang membedakan manusia dengan malaikat dan iblis. Manusia bisa lebih tinggi derajatnya dari malaikat atau lebih rendah daripada iblis, tergantung bagaimana dia mengendalikan nafsunya. Para wali terlahir dari tekad seseorang yang menekan dengan kuat terhadap nafsu. Sementara kebanyakan orang hanya berpuasa menahan larangan, tapi para wali yang sudah menekan nafsunya, punya semangat puasa untuk membangun jiwa, bukan hanya menahan diri. Dikisahkan dari Sahal bin Abdullah At-Tustari, bahwa ia makan dalam setiap 15 hari sekali. Jika bulan Ramadan tiba, ia hanya makan sekali dalam 1 bulan. Setiap malam ia hanya berbuka dengan air bersih saja. Yang kedua, sebuah kisah dari negeri Yaman, negeri para wali. Ada seorang wali yang dilihat penduduk desa tidak puasa. Setelah itu beliau pun diawasi 2 orang yang ingin menyaksikan puasanya. Kedua orang tersebut tinggal di rumah atau pemukiman sang wali, dan mereka juga ikut puasanya sang wali itu, bahkan sampai 30 hari. Tapi begitu keluar dari kediaman wali itu, ternyata puasa di desanya baru sehari berjalan. Ini keajaiban aulia, ada dimensi wali yang hanya untuk mereka sendiri. Kita tak boleh meniru yang khawarik. Lebih utama kita mengikuti wali yang alim dan mengikuti syariah. Yang ketiga, dikisahkan dari seorang sufi, Al-Junaid Al-Baghdadi. Ia telah terbiasa berpuasa secara terus-menerus, namun jika teman-temannya datang, ia akan menemani mereka makan. Ia berkata, keutamaan saling membantu antar saudara, tidaklah kurang berarti daripada keutamaan puasa, bagi orang yang biasa berpuasa, jika puasa itu sunnah. Jadi seorang wali ini selalu berpuasa terus-menerus tanpa henti selama bertahun-tahun, kecuali untuk menghormati orang lain. Ketika makan bersama teman-temannya, maka ia rela membatalkan puasanya. Keempat, yaitu, dikisahkan dari Abu Ubaid Al-Basri, bahwa ketika bulan Ramadan, ia masuk rumah dan segera mengunci pintunya, lalu berpesan kepada istrinya, setiap malam tolong lemparkan sepotong roti lewat lubang dinding atau ventilasi itu. Ia tidak akan keluar dari kamar, sehingga bulan Ramadan berakhir. Tatkala tiba hari raya dan istrinya masuk ke kamarnya, betapa terkejutnya sang istri, yang rela ditinggal beribadah suaminya selama sebulan itu. Dia menemukan 30 potong roti tertumpuk di sudut kamar. Jadi artinya wali tersebut tidaklah makan apapun selama 30 hari. Bagaimana mungkin itu bisa dilaluinya? Wallahu a'lam. Kelima, seorang waliullah besar wanita dari Mesir, Sayyidah Nafisah binti Hasan, sekitar antara tahun 145 sampai 208 Hijriah, pada masa hidupnya, selalu menegakkan salat, dan ibadah-ibadah lainnya sepanjang malam. Sedangkan pada siang harinya selalu menjalankan puasa sunnah. Beliau menjalankan saum ad-dahri, atau puasa sepanjang tahun, kecuali 5 hari yang diharamkan puasa, sampai menjelang ajalnya, yakni selama 30 tahun. Puasa wali Tanah Jawa juga tak kalah menarik untuk dicermati. Selama di Tanah Suci, Mbah Kiai Dalhar pernah melakukan kholwat selama 3 tahun di suatu gua yang teramat sempit tempatnya. Dan selama itu pula beliau melakukan puasa dengan berbuka hanya memakan 3 buah biji kurma saja, serta meminum seteguk air zam-zam secukupnya. Dari bagian riadohnya, beliau juga pernah melakukan riyadloh khusus untuk mendoakan para keturunan beliau serta para santri-santrinya. Dalam hal adab, selama di Tanah Suci, Mbah Kiai Dalhar
Tidak pernah buang air kecil ataupun air besar di tanah haram. Ketika merasa perlu untuk kadil hajat, beliau lari keluar tanah haram. Al-Makfurlah Kiai Haji Dalbiri Lempunyangan Yogya, yang kini diteruskan Kiai Haji Misbahul Munir. Ada yang memanggil Gus Misbah, tapi lebih suka dipanggil Kang Misbah, beserta ratusan barisan santri beliau, yang umumnya penghafal Quran, punya kebiasaan mengamalkan puasa Daud, yaitu puasa sehari dan sehari tidak, dengan dilakukan terus-menerus bergantian. Ada yang menjalankan selama 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, bahkan ada yang seumur hidup. Kita perlu belajar dari hidup para wali dan orang-orang yang dekat dengan Allah. Ada wali yang ketika makan merasa enak, maka beliau langsung buru-buru berhenti, karena takut itu adalah nafsu. Ada pula wali yang ketika menanak nasi, beliau mencampurinya dengan berata wali, agar rasanya pahit dan nasinya tidak enak. Semua demi melawan kesenangan dan hawa nafsu. Puasa Kanjeng Nabi sendiri dan para aulia ini, termasuk puasa di tempat keramaian, bukan dengan menyendiri di tengah hutan. Berpuasa di tengah kerumunan orang yang tidak berpuasa, dan orang-orang tidak tahu, kalau Kanjeng Nabi atau para aulia itu sedang berpuasa. Jadi ketika Kanjeng Nabi berpuasa, orang lain makan dan minum di depan Kanjeng Nabi. Tetapi Kanjeng Nabi biasa saja, tidak marah, tidak emosi atau menyuruh merazia dan menghukumnya. Kanjeng Nabi malah tersenyum, karena pada hakikatnya, yang berpuasa adalah diri dan jiwa kita, tidak ada kaitannya dengan diri dan jiwa orang lain. Jadi terserah apa yang mau orang lain lakukan, yang penting kita harus kuat dan dapat menahan nafsu dalam kenikmatan berpuasa. Allah berfirman, puasa adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Subhanallah, sungguh begitu luar biasanya orang-orang yang dekat dengan Allah ini. Semoga kita semua bisa meneladani puasa para nabi, aulia, dan para wali yang ahli tirakat. Amin.